Shalom, salam sehat dan selamat pagi. Mari kita siapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai kami hingga hari ini. Kami rindu akan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan kita hari ini, Kamis 4 Februari 2021, tertulis dalam buku Lukas pasal 15 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, topik renungan ini adalah bersukacitalah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itulah yang dialamatkan kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebab mereka bersungut-sungut sewaktu Yesus menerima pemungut cukai dan orang berdosa lainnya, bahkan makan bersama-sama. Yesus tidak menjawab langsung sungut-sungut mereka. Yesus membuat suatu perumpamaan, yaitu domba yang hilang. Adakah di antara saudara jika memiliki 100 ekor domba, salah satu di antaranya hilang dan tersesat, tidakkah dia pergi mencari yang hilang dan menaruh yang 99 di padang gurun? Setelah dia menemukan, dia membawa ke rumah. Dia bersukacita bersama-sama saudara dan sahabat-sahabatnya. Dalam perikop Lukas 15 ini ada 3 perumpamaan. Di akhir perumpamaan, Yesus memberitakan suatu berita kesukaan, berita yang baik atau pesan-pesan. Perumpamaan pertama, domba yang hilang. Perumpamaan kedua, dirham yang hilang. Perumpamaan yang ketiga, anak yang hilang. Di akhir daripada perumpamaan domba yang hilang adalah ada sukacita di sorga bila mana satu orang yang berdosa bertobat. Di akhir daripada perumpamaan dirham yang hilang ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah bila mana satu orang berdosa bertobat. Di akhir cerita daripada anak yang hilang, alangkah luar biasa gembiranya, sukacitanya Bapa yang memiliki anak yang telah hilang atau dianggap mati, kembali kepada Bapa. Dia bersukacita. Pertanyaan, siapakah yang hilang dalam perikop ini? Yang hilang tentunya pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang hilang zaman sekarang atau zaman ini? Yang hilang tentu orang berdosa. Kita juga termasuk di sana. Yakobus 4 ayat 17, bila mana tahu berbuat baik
tapi tidak melakukannya, itu sudah berdosa. Roma 14 ayat 23b, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dengan demikian, setiap hari kita berdosa. Boleh kita mengadakan suatu ujian atau evaluasi per hari terhadap diri kita. Demikian formulasinya. Apakah di dalam hidup kita ini masih mengutamakan pekerjaan Tuhan atau pekerjaan lain? Apakah dalam hidup ini kita masih mengutamakan membaca, mendengar firman Tuhan, atau hanya mendengar atau membaca berita di sosmed? Apakah dalam hidup kita ini masih yakin dengan Yesus Kristus atau yakin dengan yang lain? Apakah dalam hidup ini kita mengasihi sesama atau mengutuki? Apakah dalam hidup ini merenungkan firman Allah siang dan malam, atau kemungkinan merenungkan atau memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain? Mana lebih banyak hidup kita sehari-hari berpikir positif atau berpikir negatif? Berkata positif atau berkata negatif? Berperasaan positif atau berperasaan positif? Bertindak positif atau bertindak negatif? Memakan makanan yang positif atau memakan makanan yang negatif? Berada di tempat yang positif atau berada di tempat yang negatif? Berkawan dengan orang yang positif atau berkawan dengan orang yang negatif? Tanpa kita sadari, disadari atau tidak, setiap hari kita berdosa. Setiap hari kita berdosa. Itu sebabnya dalam doa kita sehari-hari selalu kita memohon pengampunan agar kita layak menerima berkat, agar kita layak bersekutu dengan Tuhan, agar kita layak memiliki hidup yang kekal. Sama halnya dengan Ayub. Setiap hari anak Ayub berpesta dan bergiliran karena anaknya ada 7. Dan satu hari itu juga Ayub membuat persembahan kepada Allah untuk meminta kekudusan kepada anak-anaknya. Karena Ayub tidak yakin bahwa anaknya itu mengutuki Allah. Kita juga dalam berdoa pagi atau siang atau malam, selalu kita buat atau selalu kita sebut dalam doa kita, ampunilah dosa, kesalahan, kejahatan kami, supaya kami layak bersekutu dengan Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-Mu, supaya kami layak memperoleh hidup yang kekal, supaya kami layak hidup di dunia ini sesuai dengan firman. Itu selalu kita mohonkan karena kita tidak yakin bahwa tindak tanduk atau perbuatan kita mengandung dosa atau kesalahan-kesalahan. Bila mana kita bertobat atau bila mana seorang yang berdosa, yang nakal, yang jahat bertobat, ada sukacita di sorga, malaikat bersukacita, Allah Bapa bersukacita, Yesus bersukacita, Roh Kudus bersukacita. Kita juga bersukacita. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak menginginkan satupun umatnya, satupun kita binasa. Melainkan Dia mengkehendaki supaya kita datang kepada Dia dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9.
Di dalam Matius 18 ayat 11 juga ditegaskan, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Hesekiel 33 ayat 11b juga berkata, Allah tidak menginginkan kematian orang fasik atau orang jahat dalam kejahatannya. Allah merindukan kita kembali dan bertobat supaya hidup kembali. Itulah sukacita kita yang luar biasa. Itulah maka oleh nas hari ini diminta kita bersukacita dan bersukacita. Dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Marilah kita bertobat. Apa makna bertobat? Bertobat adalah ada kesadaran, ada pemahaman bahwa kelakuan kita yang lalu adalah banyak kekurangan. Maka kita menyetop untuk masa lalu, kita merubah pola pikir, pola bicara, pola tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan dan percaya kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini karena kami bersukacita atas firman-Mu hari ini. Karena sukacita ada di surga, malaikat-malaikat dan Bapa di surga bila kami bertobat dan bertobat dari perbuatan kami. Maka kami mohon ya Tuhan, pimpinlah kami dalam hidup kami ini supaya kami hanya konsentrasi, hanya memikirkan firman-Mu siang dan malam. Pada saat ini, apapun aktivitas kami, biarlah Tuhan memimpin, membimbing kami, supaya kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.